Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifin Rita Ristianti dengan NIM 24 10 91 700 614 dari kelas 03 SISP 008 akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu stack dan queue. Nah, stack sendiri itu seperti tumpukan piring dengan prinsip LIFO, last in, first out. Dan si queue ini itu seperti saat kita sedang mengantri di kasir ataupun mengantri di ATM dengan prinsip FIFO, first in, first out. Nah, si pemrograman ini tuh memiliki dua fitur utama, yaitu tadi si queue sama si stack. Dan pengguna itu tuh bisa menambahkan data, menghapus data, terus melihat bagaimana data itu terdepan ataupun teratas, dan melihat secara keseluruhan data tersebut. Jadi langsung aja kita ke pemrogramannya. Di sini sudah ada sebuah codingan yang berisi queue dan stack. Di sini di bagian awal, di bagian library itu ada include IOStream untuk input dan output, ada include queue untuk mengaktifkan fitur dari queue, dan ada include stack untuk mengaktifkan fitur dari si stack. Nah, di sini ada using namespace std, yaitu untuk agar kita tuh tidak usah menuliskan std lagi, jadi cukup menuliskan si out aja gitu. Nah, di sini ada fungsi untuk operasi pada stack. Nah, di void operasi stack ini tuh berfungsi khusus untuk mengatur si stack. Nah, stack in my stack ini tuh untuk membuat stack berisi angka. Selanjutnya ada in pilihan elemen, ada dua variabel ya, pilihan dan elemen. Pilihan ini tuh untuk menyimpan pilihan menu user, dan elemen itu tuh untuk angka yang dimasukkan ke stack. Nah, di bagian menu stack ini itu ada while true. While true itu ini ya, akan terus berulang sampai si pengguna memilih keluar. Jadi di sini ada si out untuk menampilkan pilihan menu di layar. Nah, di sini ada push untuk menambahkan, pop untuk menghapus, pick untuk melihat elemen yang teratas, ada tampilkan stack, dan kembali ke menu utama. Di sini. Lalu ada scene pilihan, ini tuh untuk memasukkan pilihan di menu. Nah, selanjutnya ada switch pilihan. Switch pilihan itu untuk memilih aksi berdasarkan inputan dari si pengguna, gitu. Di sini ada case 1. Masukkan elemen yang akan ditampilkan. Nah, di sini tuh bakalan ada menampilkan menu ya, tulisan masukkan elemen yang akan ditambahkan. Jadi menyuruh kita untuk menginputkan angka yang pengen kita inputkan. Nah, terus angka tersebut akan disimpan di elemen. Nah, lalu akan secara otomatis masuk ke stack. Jadi elemen atau angka yang udah kita masukin tadi itu secara otomatis bakalan muncul, dan akan ada tulisan di sebelahnya itu ini telah ditambahkan ke stack. Nah, break ini tuh untuk keluar dari case agar tidak lanjut ke case yang lain. Nah, jadi di case yang kedua ini tuh ada if tanda seru my stack titik empty. Nah, ini tuh untuk mengecek apakah stack itu mempunyai isi atau tidak. Lalu akan ditampilkan di menu, di tampilan gitu, angka yang sudah kita masukkan tadi. Lalu setelah itu di pop ya, pop itu tuh dihapus. Jadi angka yang tersebut itu bakalan dihapus dari stack di sini nih, di bagian ini. Terus setelah dihapus nanti akan ada tulisan telah dihapus dari stack, dan akan menampilkan stack kosong, tidak ada elemen yang dapat dihapus. Nah, selanjutnya itu ada case 3. Di sini sama seperti yang tadi. Ini tuh untuk mengecek bahwa si si stack tersebut itu udah punya isi atau belum gitu. Astagfirullah. Nah, terus di sini tuh untuk menampilkan si elemen tertulis pada stack. Nah, jadi angkanya itu bakal ditampilin yang paling atas gitu. Nah, terus kalau kalau misalkan stacknya kosong, nggak ada, pasti bakalan muncul stack kosong kayak gitu. Selanjutnya case yang keempat, sama seperti tadi, if my stack untuk mengecek apakah si stacknya itu punya isi atau enggak. Nah, setelah itu di sini tuh bakalan muncul si stack. Nah, maksudnya itu tuh misalkan angka-angka yang udah kita masukin tadi, misalkan masukin 9 atau masukin 10. Nah, itu tuh bakal muncul di sini nih, di
yang keempat ini tuh, karena itu tuh untuk menampilkan isi stack tersebut gitu loh. Mengisinya itu dari atas ke bawah gitu, mesti dari yang salinan yang pertama sampai yang kedua. Nah kalau misalkan nggak ada isinya si stack tersebut, itu tuh bakalan tulisannya itu stacknya tuh kosong. Nah selanjutnya itu yang case yang kelima. Case yang kelima itu selesai sih sebenarnya, keluar dari fungsi operasi stack, jadi kembali lagi ke sini gitu. Nah terus selanjutnya masuk ke operasi pada Q. Nah, operasi Q ini tuh sebenarnya tuh sama kayak si operasi stack, cuman beda konsep. Kalau yang konsep si Q itu kan menggunakan antrian FIFO ya, first in, first out. Nah, kalau si stacknya itu menggunakan LIFO ya, last in, first out, kayak gitu. Nah, kalau si stacknya itu kan ambil dari atas. Nah, sedangkan si Q-nya itu ambil dari depan. Jadi, kalau yang stack itu kan yang terakhir masuk, keluar duluan. Nah, kalau si Q-nya itu yang masuk duluan ya keluar duluan, kayak gitu. Nah, di sini tuh ada fungsi untuk operasi pada Q. Fight operasi Q. Nah, ini tuh sama sih kayak yang stack tadi. Fungsi yang khususnya itu untuk mengatur si Q. Nah, Q in my Q ini tuh untuk membuat si Q ini tuh berisi angka. Nah, in pilihan elemen itu ada dua variabel. Yang pilihan itu untuk menyimpan pilihan menu pengguna, dan elemen itu untuk angka yang dimasukkan ke Q. Nah, jadi case pada Q ini itu ada NQ untuk menambahkan elemen, ada DQ untuk menghapus elemen, ada pick untuk melihat elemen terdepan, dan ada menampilkan Q dan kembali ke menu utama. NQ itu untuk menambahkan data ke belakang, sedangkan DQ itu tuh untuk menghapus dari depan. Pick itu untuk melihat elemen yang di depan, dan tampilkan itu ya untuk ditampilkan dari depan ke belakang dengan Q yang sementara gitu loh. Jadi while itu sama, si pengguna kalau misalkan belum milih keluar, dia bakal terus berulang gitu ya. Nah, di sini ada scene pilihan ya, sama kayak tadi, untuk si pengguna memasukkan pilihan yang ada di menunya gitu. Nah, terus di sini ada switch pilihan untuk memilih aksi berdasarkan inputan dari si pengguna. Nah, di sini ada si out menampilkan, ada masukkan elemen yang akan ditampilkan ya, dan lagi meminta pengguna untuk memasukkan angka yang akan dimasukkan dan akan disimpan di elemen. Nah, make you push elemen itu ya itu disimpan dan langsung di otomatis lah, langsung di queue gitu loh maksudnya. Nah, terus elemen tersebut, angka tersebut muncul, dan di sebelahnya itu ada tulisan ditambahkan ke queue. Break agar si case-nya itu agar tidak lanjut ke case yang lain gitu. Nah, di sini tuh ada case 2, if my queue empty. Nah, ini tuh sama untuk mengecek apakah si queue tersebut tuh sudah memiliki isi atau belum. Si out tampilkan angka, lalu si angka tersebut, si Q, elemen tersebut itu tuh muncul, dan kalau misalkan kita hapus, itu bakalan angka, dan sebelah itu ada tulisan telah dihapus dari Q ya nanti, karena dia pop. Oke, kalau misalkan dari awal kita tidak memasukkan angka, tapi kita mengetik angka 2 atau menghapus, sama aja, itu nggak bisa, bakalan ntar ada tulisan Q kosong, tidak ada elemen yang dapat dihapus. Break, keluar dari case agar tidak lanjut ke case yang lain. Sama yang case 3 ini yang dari Q. Ini tuh yang bagian ini, my Q empty. Nah, itu untuk mengecek apakah si Q itu tuh sudah memiliki isi atau belum. Jika ada isinya, maka si angka tersebut akan ditampilkan di elemen terdepan pada Q. Kayak gitu. Tapi nggak dihapus ya, cuman ditampilin aja. Nah, selanjutnya ada case yang keempat, itu sama, menampilkan atau mengecek maksudnya mengecek si Q ini tuh ada isinya atau enggak. Dan akan menampilkan isi Q dari depan ke belakang. Nah, selanjutnya ini masih menampilkan ya, di sini menampilkan si Q tersebut. Terus ada case yang kelima, yaitu yang kelima itu kembali ke menu utama kalau misalkan kita sudah tidak lanjut gitu, misalnya keluar dari fungsi operasi Q gitu. Nah, di sini
Nah, di sini ada in main, in pilihan, ada while, true. Nah, see out ini sampai sini tuh menu tampilan yang paling awal banget sebelum masuk ke stack atau queue. Jadi di sini bakal ditampilin dulu tuh sebelum masuk ke queue sama stack tuh ini menu utama. Jadi benar-benar utama banget sebelum masuk ke stack atau queue. Nah, di sini ada switch pilihan, case 1, case 2, case 3. Nah, di sini tuh ada operasi stack, ada operasi queue. Nah, ini tuh biar apa ya? User tuh bisa menentukan fungsi mana yang mau dipanggil. Jadi kita nih user pengguna gitu loh, mau milih yang mana di antara tiga yang ini gitu. Kayak yang mau dulu dipanggil gitu. Begitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi langsung aja kita ke outputnya. Sini kita akan coba outputnya. Oke. Nah, di sini itu ada tampilan itu pertama kali banget. Nah, jadi si pengguna itu harus memilih salah satu ini. Salah satu dari ini, satu atau dua, untuk masuk ke stack atau queue gitu. Karena kita mau mencoba yang operasi pada stack, jadi kita akan ngetik dulu yang ini. Sorry. Nah, operasi yang stack. Jadi di sini aku mau menambahkan elemen dulu ya, karena kan kita belum ada elemen. Tapi kita coba dulu nggak ada elemen. Jadi kita langsung aja ke hapus elemen. Nah, di sini bakal memunculkan tulisan stack kosong, tidak ada elemen yang dapat dihapus. Oke, jadi langsung aja ya kita menambahkan elemen. Masukkan elemen yang akan ditambahkan. Nah, elemen 11 telah ditambahkan ke stack. Aku mau masukin elemen lagi, jadi aku mau satu elemen yang oke. Nah, di sini elemen 4 telah ditambahkan ke stack. Kalau aku mau menampilkan semua itu, dimana kayak 11 dan 4, kita bisa mengetik nomor 4. Nah, di sini bakalan tertera angka 4 dan angka 11. Ya kan? Dan aku mau ngapus. Nah, tapi anehnya tuh, bukan anehnya ya, karena caranya tuh last in first out ya. Last in tuh, yang terakhir kan aku masukin angka 4, yang pertama. Nah, sedangkan yang terakhir, yang pertama itu yang 11. Jadi, bener-bener sesuai LIFO ini ya. Aku mau hapus. Nah, nomor 4 telah dihapus dari stack. Lanjut, aku mau kembali ke menu utama. Nah, ini menu utamanya. Selanjutnya aku mau coba yang operasi pada queue. Oke. Nah, di sini aku mau menambahkan elemen dulu ya. Oke, masukkan elemen yang akan ditambahkan. Elemen yang 9 ditambahkan ke queue. Apa jadinya? Kita menghapus elemen. Elemen 59 telah dihapus. Nah, kalau misalnya, apa ya jadinya kalau misalnya kita nggak milih di antara kelima ini? Jadi, misalkan kita milih 6. Apa sih jadinya? Pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Kayak gitu. Jadi, misalkan ini nih, sama ya, aku nggak akan masukin elemen dulu atau apapun, jadi aku mau langsung menampilkan si Q. Nah, Q kosong, karena dia nggak ada isi apa-apa gitu. Jadi aku mau nambahin Q lagi. Pilihan tidak valid, karena pilihannya 1-5, ya kan? Jadi, thank you. Masukkan elemen yang akan ditambahkan. Elemen 34 ditambahkan ke Q. Aku mau masukin lagi elemen. Nah, di sini elemen 21 ditambahkan ke Q. Kalau menampilkan semuanya, elemen ya sesuai ya, Vivo first in first out. Jadi angka yang pertama kita input semua akan muncul di yang paling depan, dan angka yang terakhir akan muncul di paling belakang. Sesuai. Dan aku mau menghapus elemennya. Oke, di sini elemen 34 telah dihapus dari Q. Oke, aku mau kembali ke menu utama. Oke, segitu aja dulu penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kurangan atau salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.